ونعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين يا رب العالمين. Alhamdulillah para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa berjumpa di dalam majelis ini. Insya Allah kita akan melanjutkan masuk ke pembahasan berkaitan dengan ta'allumul hukmi syar'i, mempelajari hukum syara' yang sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan taklid, ijtihad dan taklid. Kita masuk ke pembahasan ta'allumul hukmi syar'i, mempelajari hukum hukum syara'. Di dalam bab ini, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau membedakan istilah al-mustafti dan muqallid. Jadi kalau di pembahasan taklid ya, kita mengenal istilah muqallid, yaitu siapa saja yang mengikuti pendapat orang lain tanpa eh, mengetahui dalilnya, ya, mengikuti pendapat orang lain untuk diamalkan, itu kita kenal sebagai muqallid. Jadi aktivitas mengikuti orang lain atau mengikuti pandangan orang lain tanpa melakukan penelitian, ya, tanpa melakukan istinbat sendiri, itu yang kita sebut sebagai taklid. Dan orang yang melakukan taklid adalah muqallid. Dan sebagaimana kita sudah bahas bahwa yang disebut muqallid itu adalah mereka yang mengikuti ijtihadnya para mujtahid. Jadi bukan mengikuti pendapat selain daripada mujtahid. Jadi kalau mengikuti pendapat selain daripada mujtahid itu tidak disebut dengan taklid. Jadi yang disebut dengan taklid adalah mereka yang mengikuti pendapat mujtahid atau pandangan dari mujtahid atau hasil istinbat. Jadi hukum syara' yang digali oleh mujtahid. Nah, itu yang kita sebut sebagai muqallid. Nah, sementara ada istilah berikutnya yaitu istilah mustafti. Karena ini konteksnya adalah bukan sekedar mengikuti pendapat mujtahid, tetapi dalam rangka mempelajari hukum syara'. Seperti seorang murid datang kepada seorang guru, kemudian dia mempelajari al-ahkam syar'iyah atau sakofah Islam, atau dia ingin meminta keterangan misalnya terhadap hukum daripada satu masalah, maka dia disebut sebagai al-mustafti, bukan muqallid. Karenanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani beliau menyebutkan di dalam kitabnya al-mustafti ghairul muqallid. Mustafti ini bukanlah muqallid. Li'anna al-muqallida huwa alladhi ya'khudhul hukma syar'i wa ya'malu bihi. Karena yang disebut dengan muqallid itu adalah orang yang mengambil hukum syar'i kemudian beramal dengannya. Jadi muqallid atau taklid itu dilakukan dalam rangka untuk diamalkan, mengikuti atau mengambil hukum syara', hukum syariat dari seorang mujtahid untuk diamalkan. Nah, ini disebut dengan muqallid. Nah, sementara
mustafti itu bukanlah muqallid. Wa amal mustafti fahuwa alladhi yata'allamul hukma syar'i min syakhsin ya'rifu hadzal hukma sawa'un akana dzalika syakhsu mujtahidan am ghairu mujtahidin. Ya, adapun mustafti itu adalah orang yang mempelajari hukum syariat, ya, hukum syara dari seseorang yang mengetahui hukum itu. Apakah sama saja, apakah orang yang dia ambil atau dia pelajari ilmu darinya itu adalah mujtahid ataupun bukan. Wasawa'un ta'allumuhu ta'allamahul mustafti lil amali bihi am li mujarradil ilmi. Jadi sama saja apakah mustafti tadi mempelajari hukum syariat darinya itu untuk diamalkan ataukah semata-mata hanya untuk pengetahuan saja. Ini yang membedakan mustafti dengan muqallid, ya. Jadi mustafti ini lebih luas, ya. Jadi siapa saja yang dia itu mendatangi seorang mufti atau dia mendatangi eh, orang yang alim, yang faqih, yang mengetahui hukum syara, kemudian dia mempelajari hukum syara atau meminta keterangan, ya, hukum syara dari berbagai persoalan. Nah, apakah kemudian nanti setelah dia tahu dia amalkan atau tidak, maka dia disebut dengan mustafti. Jadi beda dengan muqallid. Kalau muqallid itu dia mengambil hukum syara untuk diamalkan. Jadi mustafti kapan dia menjadi muqallid? Ketika dia mengambil hukum, ketika dia belajar hukum syara, kemudian dia mengambil beberapa hukum syara untuk diamalkan, ya, maka pada saat itu dia juga sebagai muqallid. Jadi muqallid ini apa mustafti ini bisa juga dia disebut sebagai muqallid ketika hukum syara yang dia pelajari kemudian dia amalkan. Jadi hukum syara yang dia pelajari dari seorang guru kemudian dia amalkan. Dan dia tahu bahwasanya hukum syara yang diamalkan itu adalah pandangan dari seorang mujtahid atau hasil istinbat dari seorang mujtahid. Nah, ketika dia amalkan maka dia juga dianggap sebagai muqallid dari mujtahid tertentu. Tapi kalau dia hanya sekedar mempelajarinya, ya, tidak untuk diamalkan, tapi hanya sekedar untuk pengetahuan, misalnya ada orang yang mempelajari perbandingan mazhab, mempelajari perbandingan mazhab. Dia mempelajari hukum sholat misalnya dari 4 mazhab. Tapi yang diamalkan kan tetap satu mazhab misalnya. Hanya saja dia berusaha untuk mengetahui pandangan dari mazhab yang lain. Maka pada saat itu ketika dia mempelajari mazhab yang lain bukan dalam rangka untuk diamalkan, karena dia sudah punya pandangan yang diamalkan sendiri, maka pada saat itu dia disebut sebagai mustafti. Dia sudah mengamalkan mazhab Syafi'i misalnya dalam masalah sholat. Tapi dia ingin tahu bagaimana pandangan dalam mazhab Hanafi misalnya. Kemudian dia pelajari dari seorang guru atau kemudian dia menelaah, ya, dari berbagai macam referensi. Maka pada saat itu dia dianggap sebagai mustafti. Karena ketika dia mempelajari hukum sholat ya dalam pandangan mazhab lain, itu bukan dalam rangka untuk diamalkan, ya, tapi sekedar untuk mengetahui atau sekedar untuk menambah wawasan, ya, pengetahuan. Nah, ini perbedaan istilah ya antara mustafti dan muqallid. Ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan yang pertama bahwa muqallid itu dia mengambil satu pendapat ya untuk diamalkan. Jadi kepentingan dia mengikuti pendapat atau hukum syara ya, yang
istinbat oleh seorang mujtahid adalah dalam rangka untuk diamalkan. Nah, sedangkan mustafti mempelajari satu pendapat itu bisa untuk diamalkan, bisa juga sekedar pengetahuan. Jadi kita bisa katakan bahwa para tolib ya, para pelajar ketika mereka mempelajari hukum syariat, ya, ketika mereka sedang mempelajari satu kitab fikih misalnya kepada seorang guru, maka bisa kita katakan mereka ini adalah mustafti. Ketika mereka mempelajari hukum-hukum itu, mereka adalah para mustafti. Muqallid itu hanya bertaklid kepada mujtahid. Jadi yang namanya muqallid itu adalah mereka yang bertaklid kepada mujtahid, bukan kepada selain mujtahid. Jadi kalau mengikuti pandangan selain mujtahid, maka itu tidak dianggap sebagai taklid. Ya, kenapa? Di pembahasan yang lalu kita sudah uh, singgung ya, bahwa taklid itu kan yang disebut dengan taklid itu adalah mengikuti hukum syara. Nah, siapa yang bisa melakukan istinbat hukum syara dari dalil? Tentu mujtahid. Kalau dia bukan mujtahid, maka tidak bisa dia menggali hukum syara daripada dalil. Sehingga nanti yang ada adalah mengikuti pandangannya, bukan hukum syariat. Ya, karenanya dalam hal itu tidak disebut sebagai taklid. Jadi muqallid itu hanya bertaklid kepada mujtahid karena mereka lah yang mampu melakukan istinbat terhadap hukum syara. Jadi kita ini diperintahkan untuk mengambil hukum syara untuk diamalkan. Nah, hukum syara itu hanya bisa kita ambil melalui mujtahid. Nah, sedangkan mustafti itu adalah mereka yang mempelajari hukum bukan hanya kepada mujtahid, tapi juga kepada yang bukan mujtahid. Jadi kalau kita belajar kepada seorang guru, nah guru ini kan belum tentu mujtahid. Kita belajar kepada seorang ustadz, seorang kiai, ya belum tentu kiai ini atau ustadz ini adalah mujtahid. Jadi kepentingan kita adalah untuk mengetahui hukum hukum syariat yang eh, diamalkan atau kemudian yang telah diistinbat oleh para mujtahid. Karena tidak semua orang ya, itu mampu menggali misalnya kitab-kitab para ulama. Di para mujtahid misalnya mereka telah menulis kitab-kitab fikih yang hasil istinbat mereka mereka tuangkan di dalam kitab fikih itu. Tapi pada kenyataannya tidak semua orang bisa menggali atau kemudian menelaah kitab-kitab mereka. Atau bisa tapi tidak mampu untuk memahami secara keseluruhan misalnya. Nah, pasti ada bagian-bagian yang sulit untuk mereka pahami. Karenanya butuh orang lain untuk menjelaskan apa yang telah diistinbat oleh mujtahid. Karenanya para mustafti itu adalah mereka yang meminta keterangan atau mempelajari hukum syara itu dari siapa saja yang mereka anggap sebagai orang yang alim, orang yang faqih. Nah, kepentingan muqallid itu hanya untuk beramal. Ya, jadi ketika dia ingin mencari tahu hukum syara ya, tentang satu persoalan, kepentingan dia hanyalah untuk mengamalkannya. Nah, beda dengan mustafti. Kalau mustafti ini ketika dia mempelajari hukum syariat, kepentingannya itu bukan hanya untuk diamalkan, tapi untuk menambah ilmu dan pengetahuan. Karena bisa jadi nanti ada pengetahuan terhadap hukum syara itu yang dia tidak amalkan atau tidak mungkin untuk diamalkan. Ya seperti kita mempelajari eh, pandangan dari berbagai macam mazhab. Itu kan tidak mungkin kita amalkan semua, pasti ada satu yang kita amalkan. Tetapi kita perlu tahu misalnya pandangan dari mazhab yang lain. Nah, ketika kita mempelajari pandangan dari mazhab yang lain atau dari mujtahid yang lain, maka pada saat itu posisi kita disebut sebagai mustaqti bukan muqallid. Ini perbedaan istilah saja ya. Perbedaan istilah antara mustaqti dengan muqallid.
Kelihatan screen ya, Sat? Kelihatan, Cak, cuman nggak digeser tadi. Oh iya, agak ini agak lambat ya. Belum full screen, Ustaz. Ini nggak full. Belum, masih layar monitor. Ini kelihatan, Sat ya? Full ya? Ya, Alhamdulillah, Ustaz. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, adapun orang yang menjelaskan hukum kepada mustafti, nah itu disebut mufti. Jadi kalau mustafti ini adalah orang yang meminta keterangan atau mempelajari hukum syara. Sementara orang yang dimintai keterangan hukum syara atau orang yang dipelajari hukum syara darinya itu adalah mufti. Secara lughah atau secara bahasa, nah, mufti itu atau kemudian mustafti atau mufti itu diambil dari kata afta, menfatwakan. Fa inna fil lughah taqulu afta ifta'an fil mas'alah. Abana lahul hukma fiha. Jadi mufti itu adalah orang yang dia itu memberikan fatwa ya. Memberikan fatwa itu maknanya adalah abana lahul hukma. Dia menjelaskan satu hukum kepadanya dalam satu masalah. Jadi mufti itu bisa kita katakan adalah orang yang dia memberikan keterangan atau menjelaskan suatu hukum dari satu permasalahan. Jadi ketika ada orang yang bertanya misalnya, apa hukum eh, jual beli secara online misalnya. Nah, orang yang bertanya ini disebut mustafti. Nah, orang yang menjawab, kemudian eh, dijawablah persoalan itu, bahwa hukum jual beli online itu seperti ini, seperti ini. Maka yang menjawab itu disebut mufti, nah, secara bahasa. Secara bahasa. Dan lebih luas lagi, mustafti itu sebagaimana tadi disinggung oleh Syekh Taqiyuddin, dia bukan hanya bertanya, tetapi sengaja datang misalnya kepada satu orang yang dianggap alim, kemudian dia mempelajari hukum, berbagai macam hukum, atau belajar satu cabang ilmu. Nah, itu juga bisa disebut sebagai mustafti. Nah, orang yang mengajarkan itu juga bisa disebut sebagai mufti. Jadi siapa saja yang dia itu eh, punya kapasitas ya menjelaskan satu hukum kepada orang lain, maka dia disebut sebagai mufti secara bahasa. Meskipun nanti secara urf ya, sebagaimana yang kita kenal misalnya di dalam eh, apa dunia pendidikan ya sekarang misalnya, terutama di kalangan para ulama. Nah, mufti ini tentu nanti harus memenuhi kualifikasi tertentu. Jadi kalau kita mendengar istilah mufti yang digunakan misalnya di dalam lembaga-lembaga fatwa, ya, apakah di Indonesia misalnya atau di beberapa negara
Muslim ya, seperti di Mesir. Di Mesir itu ada namanya Darul Ifta. Kemudian ada orang-orang yang diangkat sebagai mufti yang mereka itu telah memenuhi kualifikasi tertentu. Tentu istilah mufti yang digunakan oleh para ulama itu merujuk kepada satu orang yang dia telah memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang muncul dari masyarakat ya, dalam eh, apa persoalan yang mereka hadapi ya. Bertanya tentang hukum syarak berkaitan dengan persoalan yang dihadapi. Baik itu persoalannya telah dijawab oleh para ulama di masa lalu atau persoalan-persoalan baru yang belum ada di dalam kitab-kitab klasik. Dan orang yang bisa memberikan jawaban ini adalah mereka yang telah memiliki kualifikasi tertentu. Dan itu biasanya sangat ketat sekali. Nah, ini secara urf ya, istilah mufti lebih lebih sempit lagi ya. Di Syekh Taki ini menyebutkan istilah mufti dalam makna yang lebih luas ya. Karena secara bahasa memang setiap orang yang bisa memberikan atau menjelaskan satu hukum terhadap satu masalah itu bisa disebut sebagai mufti. Nah, tapi kalau istilah yang dipakai di dalam lembaga-lembaga fatwa ini lebih lebih sempit lagi. Artinya dia bukan hanya orang yang bisa memberikan jawaban atas satu hukum, tetapi mereka yang mampu memberikan jawaban-jawaban ya, terhadap persoalan-persoalan yang eh, tidak pernah dibahas oleh para ulama sebelumnya. Jadi persoalan-persoalan baru yang muncul di masa kita. Tentu ini membutuhkan perangkat ilmu yang eh, lengkap ya. Artinya seorang mufti itu dia harus menguasai Al-Quran, menguasai As-Sunnah, punya pengetahuan yang mendalamnya terhadap Al-Quran, terhadap As-Sunnah. Kemudian ilmu-ilmu yang itu berkaitan dengan Al-Quran, seperti ilmu tafsir, kemudian ulumul Quran, kemudian ilmu hadis, ya, usulul hadis, kemudian pengetahuan terhadap bahasa, pengetahuan terhadap usul fikih. Nah ini ilmu alat yang dibutuhkan oleh seorang mufti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Jadi kalau istilah mufti yang dipakai oleh para ulama itu jelas merujuk kepada orang yang alim, faqih, yang dia punya perangkat ilmu tertentu, meskipun bisa jadi belum sampai kepada level mujtahid. Jadi mufti itu tidak harus sampai level mujtahid. Ya. Tetapi jelas kalau kemudian di dalam istilah para ulama sekarang, kalau disebut mufti, ya itu pasti mereka adalah para ulama yang alim dan faqih. Ya. Nah, mufti ini itu juga disebut sebagai nakilul hukmi. Ya. Mufti dalam istilah bahasa tadi ya, yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, dia juga disebut sebagai nakilul hukmi. Nakilul hukmi ini adalah orang yang menukil hukum, ya, orang yang menyampaikan hukum syarak. Nah, setiap nakilul hukmi, ya, orang yang menyampaikan hukum syariat itu mesti memenuhi beberapa syarat. Ya, beberapa syarat. Yang pertama beliau mengatakan tidak harus alim atau mujtahid. Jadi orang yang hendak menyampaikan satu hukum itu tidak disyaratkan harus alim. Alim ini maknanya adalah yang memiliki pengetahuan yang luas, ya, yang luas dan mendalam terhadap hukum syariat. Artinya dia tidak hanya menguasai satu bab
dalam fikih misalnya, tetapi dia menguasai sebagian besar bab di dalam fikih misalnya, atau kemudian menguasai tafsir daripada Al-Quran, ya, atau menguasai hadis-hadis Nabi, ya. Itu tidak harus alim, ya, atau bahkan tidak harus menjadi mujtahid. Nah, seorang nakilul hukmi itu disyaratkan harus dhobit. Yang dia harus miliki adalah dhobit. Dhobit itu adalah dia memahami dengan baik dan jelas hukum yang dia sampaikan kepada orang lain. Misalnya begini, eh, ketika dia ingin menyampaikan hukum tentang rohen, tentang gadai. Eh, Persoalan rohen ini kan itu nanti ada beberapa beberapa hal penting ya yang mesti diketahui oleh banyak orang ya. Misalnya berkaitan dengan rohen itu apa definisinya, apa ta'rifnya, kemudian dia boleh atau tidak misalnya ketika kita melakukan muamalah misalnya di dalam qard ya, utang misalnya. Apakah kita boleh menggadaikan barang itu sebagai jaminan? Kemudian barang apa saja yang boleh digadai? Kemudian apakah barang yang sudah digadaikan itu boleh dimanfaatkan oleh si apa namanya si murtahin atau tidak? Itu kepemilikan barang itu ada di tangan siapa? Ada di tangan rohin atau ada di tangan murtahin misalnya. Nah, itu kan hal-hal yang berkaitan dengan rohen. Sehingga orang yang hendak menyampaikan tentang rohen misalnya, dia harus mengerti semua hal yang berkaitan dengannya supaya orang yang mendengar itu mendapatkan gambaran yang jelas tentang rohen itu. Nah, itu dobit. Berarti ketika dia memahami itu dengan jelas, berarti dia dobit dalam bab rohen. Dia boleh menyampaikan itu. Meskipun dia dalam bab yang lain, misalnya dalam bab syirkah, dia tidak paham. Dalam bab syirkah, dia tidak paham. Dalam bab, misalnya apa? Bab waris misalnya, dia tidak menguasai. Karenanya tadi disebutkan, dia tidak harus alim. Ya. Orang yang menyampaikan hukum, ya, nakilul hukmi, atau muallim, ya. Syekh Taki juga menyebut dengan istilah muallim, karena orang yang nakilul hukmi itu juga orang yang mengajarkan orang lain akan hukum syariat. Maka dia juga disebut sebagai muallim, seorang pengajar. Dia hanya disyaratkan alim, ya, memahami dengan jelas bab yang hendak dia ajarkan itu. Minimal itu. Atau misalnya dia mau mengajarkan fikih tadi, fikih sholat saja. Nah, dia tidak bisa memahami fikih muamalah atau belum memahami fikih muamalah. Tidak punya kemampuan menyampaikan fikih munakahat. Tidak punya kemampuan menyampaikan fikih dalam bab ukubat misalnya. Nah, dia hanya menguasai fikih ibadah. Fikih ibadah pun hanya fikih sholat misalnya. Dia memahami itu dengan baik, maka boleh bagi dia untuk mengajarkan fikih sholat. Jadi dia harus paham betul ya seluk-beluk berkaitan dengan sholat. Mulai dari ta'rifnya, rukunnya, syarat sahnya, syarat wajibnya, sunnahnya, kemudian hal-hal yang membatalkan sholat misalnya. Kemudian berbagai persoalan yang itu berkaitan dengan sholat misalnya. Tentang qasar, ya. Kemudian jamak sholat, ya. Apa yang membolehkan jamak, apa yang membolehkan qasar. Kemudian rukhsah di dalam sholat dan lain-lain. Nah, ketika dia mau menyampaikan fikih sholat, maka dia harus lobit di dalam fikih itu. Artinya dia adalah orang yang sudah memahami itu dengan baik dan jelas, sehingga boleh bagi dia untuk menyampaikan itu. Atau misalnya dia hanya menyampaikan, misalnya ada orang bertanya tentang, eh, orang tidak belajar kepada dia satu bab fikih misalnya, tetapi hanya bertanya tentang hukum misalnya. Mungkin kita sering ditanya oleh orang, apa hukum A misalnya, apa hukum masalah B. Apakah kita boleh menjawab ketika ada orang yang bertanya? Boleh ketika kita memahami betul apa yang ditanyakan dan kita tahu jawabannya. Misalnya ada orang yang bertanya apa hukum memanfaatkan kotoran ternak misalnya. Apakah boleh dijual, boleh dipakai untuk pupuk misalnya.
ketika kita tahu dengan jelas jawabannya, meskipun kita tidak tahu dalilnya, maka boleh kita sampaikan. Nah, pada saat itu kita juga posisinya sebagai nakilul hukmi. Kita sebagai seorang penyampai hukum. Karenanya kita harus menyampaikan nanti bahwa hukum syarak yang kita sampaikan dalam hal itu adalah hasil istinbat dari mujtahid tertentu misalnya. Atau kita mengatakan ini hukum syaraknya, memanfaatkan kotoran hewan ya ternak misalnya itu hukumnya haram misalnya. Kenapa? Karena najis. Dan kita mengatakan ini adalah hukum syarak. Kalau perlu kita sampaikan ini hasil istinbat dari siapa? Hasil istinbat dari mujtahid mana? Atau minimal kita mengatakan ini adalah pendapat dari mazhab Syafi'i misalnya. Nah, itu boleh. Ketika ada orang yang bertanya, maka kita menyampaikan sesuai dengan apa yang kita pahami. Nah, itu kita seorang nakilul hukmi. Kemudian, nah, syarat berikutnya adalah adil dan tidak nampak kefasikannya. Jadi orang yang hendak menyampaikan satu hukum, itu dia haruslah orang yang adil. Adil ini adalah orang yang memiliki sifat adalah. Adalah sifat yang eh, menunjukkan bahwasanya seseorang itu selalu melakukan ketaatan dan menghindari dosa-dosa besar atau tidak melakukan dosa-dosa kecil secara terus-menerus. Jadi sifat adalah itu sifat yang melekat pada seseorang yang itu menunjukkan ketaatan dirinya. Yang dia itu terhindar dari dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil terus-menerus. Itu adil. Sebenarnya setiap muslim itu selalu terlahir dengan sifat adalah. Nah, kita ini sebenarnya selalu memiliki sifat adil ya. Sampai kita melakukan satu dosa besar, maka sifat adalah itu akan hilang. Nah, dosa besar itu apa saja? Apakah misalnya membunuh, berzina, misalnya, merampok, mencuri, berdusta misalnya. Ya, atau yang lain misalnya ya, dosa-dosa kecil tapi terus-menerus. Kecuali kalau seseorang itu bertobat. Kalau dia bertobat, maka sifat adalahnya itu bisa kembali lagi. Maka dia bisa dianggap sebagai orang yang adil. Tapi kalau misalnya ada orang yang itu hilang keadilannya, artinya nampak kefasikannya, maka kita itu tidak boleh mengambil ilmu darinya. Jadi kalau kita datang kepada seseorang yang kita duga bahwa dia ini punya cukup ilmu untuk kita ambil atau untuk kita bertanya berbagai macam hukum, maka yang salah satu yang mesti kita lihat adalah keadilannya. Keadilannya. Nah, keadilannya itu selama kita tidak mengetahui bahwa dia melakukan kefasikan, kita hukumi dia adil. Jadi setiap muslim itu hukum asalnya adalah adil. Artinya tidak ada cerita atau informasi dari masyarakat ya atau dari orang lain misalnya tentang kefasikan dirinya. Selama tidak ada informasi atau dia tidak menampakkan kefasikannya, maka kita anggap dia orang yang adil. Tapi kalau misalnya kita mengetahui dia melakukan satu kefasikan atau dosa kecil terus-menerus, maka hendaknya kita tidak mengambil ilmu darinya. Karena Allah sendiri melarang ya menerima informasi dari orang yang fasik. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik membawa berita fatabayyanu, maka periksalah dengan teliti. Tabayyun itu tugas kita sebagai seorang muslim ketika ada orang fasik menyampaikan satu hukum, menyampaikan satu informasi, maka tugas kita adalah tabayun, mengoreksi, meneliti kembali. Jadi tidak mengambil secara mutlak. Nah, ayat ini mafhum mukhalafahnya sebagaimana disinggung oleh beliau di dalam kitab ini bahwa berarti perintah kalau Allah melarang kita untuk mengambil
berita, informasi dari orang fasik, berarti sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, informasi itu, berita itu mesti diambil dari orang yang adil. Nah, orang yang menyampaikan hukum syara itu sama sebagaimana orang yang menyampaikan informasi, yang menyampaikan khobar. Sebagaimana perawi hadis yang menyampaikan satu hadis, itu kan mesti adil kan? Salah satu syaratnya adalah adil. Begitu juga dengan nakilul hukmi, orang yang menukil hukum, yang menyampaikan hukum dari seorang mujtahid misalnya. Kalau dia bukan mujtahid, berarti kan dia menyampaikan informasi tentang hukum syara itu dari mujtahid yang lain. Maka kita pastikan bahwa dia adalah orang yang adil. Sebagaimana seorang perawi hadis. Nah, kalau dia adil, maka kita ambillah ilmu darinya, informasi darinya, atau penjelasan darinya. Ini juga sebagai syarat ya, yang mesti dipenuhi oleh seorang nakilul hukmi, seorang mufti, apalagi dia ini menjadi rujukan banyak orang. Nah, ini mungkin barangkali yang bisa kita bahas ya di kesempatan malam hari ini untuk bab ini. Nah, barangkali mungkin nanti bisa kita lanjut di sesi diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah sekalian, ini boleh jadi kita eh, familiar ya, mendengar istilah mufti, atau tadi ada istilah mustasfi ya. Nah, mungkin ini istilah baru bagi saya, Ustaz. Baru dengar bahwa istilah baru satu sisi bagi saya, karena memang eh, jarang didengar ya pastinya, karena memang kita juga tidak terlalu eh, mendalami perkara ini, sehingga bagi saya kayaknya perlu diulang, atau yang membedakan antara muqallid dan mustafid tadi istilah. Nah, kemudian kalau mau dikonfirmasi lagi, kalau mau dikonfirmasi lagi antara muqallid muttabi, nah ini di mana posisi bedanya, Ustaz? Nah, jadi mungkin ini sebagai diskusi awal kita sembari nanti Bapak Ibu, ini sesi tanya jawabnya sudah kita buka. Boleh jadi juga ada kebingungan yang sama mungkin ya. Mungkin walaupun nanti ada hal yang lain bisa dijelaskan. Bisa pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum atau tadi yang belum jelas bisa dikirimkan kolom chat atau bertanya langsung kepada Ustadz. Ini sesi tanya jawabnya sudah kita buka ya Bapak Ibu. Kembali tadi Ustadz, kita sembari menunggu dari jamaah yang bertanya, di mana bedanya itu tadi antara mustasfi dengan muqallid mutabi ini Ustadz? Mungkin saya pribadi nggak masuk juga mungkin, atau di antara kita juga agak jauh juga klasifikasinya. Ini gimana Ustadz agak membedakannya Ustadz? Ya, baik. Uh, Muqallid itu ada yang am, ya, ada yang muqallid muttabi. Sebenarnya dua-duanya sama-sama muqallid. Ya. Dua-duanya muqallid. Artinya karena mereka bukan orang yang punya kemampuan untuk berijtihad. Ya. Setiap orang yang tidak memenuhi kriteria mujtahid tentu dimasukkan ke dalam uh, apa namanya? Ke dalam kategori muqallid. Ya. Pertama bedanya eh, saya jelaskan dulu mungkin ada di antara peserta yang tidak hadir di pertemuan sebelumnya. Muqallid ami dengan muqallid muttabi ini kan sebenarnya bedanya hanya pada pengetahuan terhadap apa yang diikuti. Nah, muqallid ami ini mereka sekedar taklid ya, terhadap hukum syara yang telah diistinbat oleh mujtahid tanpa dia mengetahui apa dalilnya, bagaimana proses istinbatnya, bagaimana argumentasi uh, uh, mujtahid ya, dalam melakukan penggalian hukum, bagaimana nalarnya dan seterusnya. Jadi muqallid am itu mereka sekedar
tahu hukumnya, kemudian mereka amalkan. Nah, sementara muqallid muttabi ini kan mereka mengetahui bagaimana istidlal para mujtahid. Bagaimana aspek pendalilannya, mereka tahu dalilnya, kemudian mereka juga mengetahui bagaimana apa argumentasi yang dibangun oleh para mujtahid. Ya. Artinya mereka ini punya pengetahuan yang cukup untuk mengetahui bagaimana proses istinbat itu terjadi. Jadi muttabi ini ya satu level lah di atas am ya, muqallid am. Jadi kalau misalnya kita belajar sakofah Islam misalnya ya, secara sistematis, ya mulai dari fikihnya, usul fikihnya, bahasa Arabnya. Tentu nanti ketika kita taklid itu akan tidak hanya mengetahui hukum syaraknya saja atau kesimpulan hukumnya saja, tetapi kita juga bisa mengetahui dalilnya. Apalagi berusaha untuk menghafal Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi, kemudian mengikuti proses istinbat para mujtahid ya, sebagaimana mereka uraikan di dalam kitab-kitab mereka. Dan kita memahami betul itu. Nah, itu berarti kita berada pada level muqallid muttabi. Tapi dia bukan kelompok ketiga antara mujtahid dan muqallid ya, karena tidak ada kelompok ketiga antara keduanya ya. Ya ini sama-sama muqallid. Nah, bedanya dengan mustafti apa? Tadi sudah kita sebutkan bahwa antara mustafti dengan muqallid ini ketika dia mengambil satu hukum syara itu dalam rangka untuk diamalkan. Nah, itu muqallid. Jadi jadi hubung muqallid itu langsung ke mujtahid gitu ya. Dia disebut muqallid karena dia mengikuti mujtahid. Nah, sementara mustafti adalah mereka yang mempelajari hukum syariat itu. Baik itu dalam rangka untuk diamalkan maupun tidak diamalkan. Ketika mereka mempelajari hukum syariat itu, ketika mereka mengamalkan berarti pada saat yang sama mereka juga muqallid. Tapi muqallidnya bukan kepada mufti. Misalnya muftinya atau kemudian pengajarnya itu bukan mujtahid. Maka ketika dia mempelajari hukum syariat, pada saat itu dia disebut mustafti. Ketika dia mengamalkan hukum syariat yang dia pelajari, berarti pada saat itu dia juga muqallid. Pada saat yang sama dia muqallid. Nah, ketika dia mengetahui hukum syariat yang telah dia adopsi, yang telah dia amalkan itu, dia mengetahui dalilnya karena hasil belajarnya tadi ya, dengan seorang mufti atau dengan seorang muallim, maka pada saat itu dia disebut sebagai muqallid muttabi terhadap pendapat itu atau terhadap hukum syarak yang telah diamalkan itu. Jadi eh, stafti ini lebih luas ya. Di orang yang kesehariannya itu memang dia mempelajari hukum syarak, maka dia ya kita sebut sebagai mustafti. Intinya nanti kapan dia disebut muqallid? Ya ketika dia mengamalkan apa yang telah dia pelajari, maka dia disebut muqallid. Dia disebut sebagai muqallid. Nah, muqallidnya am atau muttabi tergantung dari pengetahuan dia terhadap apa yang dia ikuti itu. Pengetahuan dalilnya ya, kemudian pengetahuan bagaimana proses istinbatnya dan seterusnya. Karenanya memang muqallid muttabi ini adalah mereka yang sudah mempelajari sebagian daripada ilmu para mujtahid. Sebagian daripada ilmu para mujtahid. Ya. Ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi eh, penjelasan yang kompleks untuk kita bahwa memang pada umumnya pada umumnya mustasfi juga bisa dikategorikan sebagai muqallid. Ya Ya. Alhamdulillah Ustaz. Eh, ini sudah ada penanya nih Ustaz dari Bapak atau Mas ini ya. Boleh masih bergabung Pak Rahmat atau Mas Rahmat? Iya masih Ustaz. Boleh silakan Mas. Iya, Ustaz. Ya, yang ingin saya tanyakan Ustaz mengenai bagaimana jika kita berbeda pendapat dengan guru kita terkait sebuah permasalahan di mana perbedaannya bukan terkait dalilnya tetapi terkait faktanya.
terutama masalah-masalah kontemporer. Maksudnya apa yang sebenarnya apa yang ilmu yang kita dapatkan dari beliau dan sesuai dengan istidlalnya, tetapi kita berbeda dari sisi fakta. Itu apakah dibolehkan Ustadz kalau kitanya sendiri adalah orang yang awam seperti itu. Yang pertama, yang kedua, Ustadz, saya biasa mendapati ada orang-orang yang selalu menjawab pertanyaan atau mengeluarkan argumentasi yang saya lihat di Facebook itu, tetapi sebenarnya bisa dikatakan terlalu terburu-buru. Ya, jadi dia biasa menjawab sebuah pertanyaan dari ibu-ibu begitu, tetapi dia tidak merinci. Biasanya langsung mengatakan haram, padahal apa yang saya pelajari di situ ada rinciannya. Itu yang kedua, Ustaz. Yang ketiga, saya pernah membaca, Ustaz, ada larangan mengenai mengajarkan suatu ilmu, anggaplah ilmu fikih, tetapi kita tidak mentabani. Anggaplah dia mengajarkan mazhab Hambali, tapi dia sendiri sebenarnya mentabani mazhab Syafi'i. Itu bagaimana? Pernah membaca Ya. seperti itu. Baik. Ya. Mau langsung jawab tak? Ya, saya jawab ya. Yang pertama, berbeda pendapat dengan seorang guru ya. Pada dasarnya sebenarnya boleh seorang murid itu berbeda pandangan dengan guru. Ya. Eh, tapi begini, yang harus diperhatikan adalah eh, perbedaan pandangan. Kalau tadi kan yang ditanyakan dalam faktanya ya, ya, perbedaan pandangan dalam faktanya. Nah itu boleh saja karena bisa jadi seorang murid ini dia bisa melihat fakta yang mungkin lebih rinci ya, atau kemudian lebih lebih jelas ya, daripada gurunya. Karena eh, fakta ini kan bisa dicermati oleh siapa saja, ya. Nggak harus oleh seorang alim. Ya. Apalagi misalnya fakta ini berkaitan dengan keilmuan tertentu. Nah, bisa jadi kemudian si murid ini dia menguasai ilmu yang berkaitan langsung dengan fakta itu. Contoh misalnya ya, dalam kedokteran misalnya ya. Nah, ini kan fatwa dalam dalam medis misalnya ya. Itu tentu siapa yang paling memahami realitas atau fakta berkaitan dengan medis? Tentu para dokter atau orang-orang yang dia sudah mempelajari ilmu ilmu kedokteran itu. Nah, seorang alim ya bisa jadi dia tidak mengetahui dengan jelas ya, fakta berkaitan dengan apa yang hendak dia hukumi itu. Mungkin muridnya yang itu terbiasa dengan ilmu kedokteran itu, atau mungkin dia sudah belajar ilmu kedokteran itu lebih paham fakta daripada gurunya. Apakah kemudian boleh seorang murid itu berbeda? Sangat boleh karena yang namanya fakta itu bisa dicermati oleh siapa saja dan orang bisa berbeda pandangan dalam mencermati fakta itu. Nah, nah, tentu nanti sikap seorang murid adalah dia harus menyampaikan fakta itu secara jelas kepada gurunya. Mungkin si murid dia tidak bisa memberikan fatwa, tidak bisa menghukumi kan, karena butuh perangkat ilmu yang lain. Karena untuk menghukumi satu fakta itu bukan hanya fahmul waqi yang dibutuhkan, tapi juga fahmun nas, fahmun nusus, ya, paham terhadap nas. Kemudian mengaitkan antara nas itu dengan waqi tadi. Nah, dia hanya perlu menyampaikan waqi itu kepada gurunya, supaya nanti gurunya menerima ya apa yang dipaparkan oleh muridnya, baru kemudian gurunya akan menghukumi sesuai dengan faktanya. Karena al-hukmu, sebagaimana para ulama mengatakan, al-hukmu far'un an tasawwurihi. Jadi eh, namanya hukum itu dia adalah cabang daripada tasawurnya. Jadi penggambaran terhadap fakta itu. Jadi hukum itu tidak mungkin bisa dihasilkan atau kemudian disimpulkan kecuali kalau tasawur terhadap fakta itu benar.
Nah, itu bisa saja nanti tinggal diskusi saja. Artinya tidak harus sama antara murid dengan guru ya. Kecuali nanti dalam perkara menghukumi ya fakta itu, tentu kemudian seorang murid dia harus mengikuti gurunya nanti. Nah, ketika fakta ini sudah disampaikan kepada gurunya dan gurunya menerima gambaran fakta yang disampaikan oleh murid, nah, murid nanti yang mesti mengikuti gurunya. Ketika gurunya menghukumi, oh kalau faktanya begini berarti hukumnya seperti ini. Nah, murid yang tidak punya kapasitas untuk menghukum itu ya tentu tidak layak bagi dia untuk berbeda pendapat dengan gurunya. Ya, dia mesti ngikut gurunya. Kecuali kalau dia punya pandangan lain dari orang alim yang lain misalnya kan, itu nggak ada masalah. Intinya bisa saja kemudian seorang murid itu dia berbeda pandangan dengan gurunya. Kemudian yang kedua, eh, tadi pertanyaannya apa? Menjawab tanpa ilmu ya, atau tergesa-gesa tadi ya? Ya, Ustaz. Menjawab pertanyaan dengan tergesa-gesa ya. Padahal eh, segala sesuatu itu butuh eh, pemahaman yang mendalam. Ya. Apalagi kalau kita menjawab persoalan-persoalan yang rumit. Persoalan yang rumit itu kadang-kadang butuh rincian lebih panjang misalnya. Nah, orang yang tergesa-gesa menjawab sesuatu tanpa berpikir ya, tanpa tafakur, tanpa nazar, nah, ini dia akan cenderung untuk melakukan banyak kesalahan atau kemudian menjawab sesuatu tanpa ilmu. Sementara di dalam sebuah hadis itu kan disebutkan ya, man afta bi ghairi ilmin la'anathul malaikatu ya la'anathu malaikatus sama'i wal ard. Di siapa saja yang berfatwa tanpa ilmu atau bicara tanpa ilmu, niscaya para malaikat langit itu akan melaknatnya. Para malaikat langit dan bumi itu akan melaknatnya. Ya, orang yang bicara tanpa ilmu itu adalah orang yang tergesa-gesa itu tanpa proses nazar ya. Apalagi persoalan-persoalan yang bisa jadi eh, ini bukan persoalan yang mudah untuk dijawab. Ya. Di persoalan yang itu butuh ta'amul, itu butuh proses berpikir dulu untuk bisa kemudian dihukumi atau disimpulkan apa hukumnya. Beda halnya kalau persoalannya itu adalah persoalan yang itu mudah untuk didapatkan jawabannya. Misalnya seperti orang bertanya, eh, itu syarat orang itu boleh kosor itu kapan? Kapan seseorang boleh mengkosor sholatnya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawabnya. Kadang-kadang kita nggak perlu berpikir lagi kan? Kenapa? Karena sudah ada jawabannya dan itu mudah untuk diakses. Kita tinggal jawab, oh syarat untuk mengkosor atau kemudian bolehnya seseorang itu mengkosor sholatnya adalah ketika dia melakukan safar. Jadi satu-satunya sebab bolehnya kosor atau mengambil rukhsah kosor itu adalah safar. Nah, safarnya berapa jaraknya? Tinggal kita memilih pandangan nanti di antara pandangan para ulama misalnya. Kalau kita mengikuti pandangan mazhab Syafi'i misalnya, ya pokoknya perjalanan 82 kilometer itu sudah bisa mengkosor sholat. Nah, ini kalau pertanyaan yang semacam itu kan mudah untuk dijawab. Itu tanpa ta'amul, tanpa berpikir lagi kita bisa menjawab. Tapi nanti ada persoalan yang itu butuh kita berpikir dulu, kita mencermati faktanya dulu. Nah, itu tentu tidak bisa dijawab sembarangan kalau kemudian orang sering menjawab terburu-buru tanpa kemudian mencermati, maka nanti akan melakukan kesalahan ya. Bisa berfatwa ya tanpa ilmu tadi. Nah, ini tentu akan menyebabkan apa? Kesesatan nanti ya, tadlil ya, penyesatan terhadap banyak orang nanti. Baik, kemudian yang ketiga apa tadi ya? Saya lupa. Mengajarkan ilmu fikih yang tidak ditabani. Contohnya Oh fikih. iya, iya. Mengajarkan ilmu fikih yang tidak ditabani, maksudnya tidak ditabani oleh orang yang mengajarkan begitu ya. Iya, Ustaz. Apakah dibolehkan? Eh, mengajarkan ilmu fikih yang tidak
yang tidak dia tabani ya kepada orang lain itu sebenarnya boleh boleh saja, asalkan begini ya, bahwa apa yang dia sampaikan itu bukan apa yang dia tabani. Misalnya begini, dia mentabani fikih mazhab Syafi'i misalnya. Tapi kemudian dia mengajarkan fikih mazhab Hanbali. Apakah boleh? Boleh sebenarnya. Asalkan orang yang diajarkan tahu bahwa ini bukanlah fikih yang diadopsi oleh si pengajar. Kemudian yang kedua, yang diajar itu adalah mereka yang membutuhkan fikih mazhab Hanbali. Misalnya begini, kita mengajar fikih mazhab Hanbali di masyarakat yang memang mayoritasnya mengadopsi mazhab Hanbali. Nah, sementara kita sendiri tidak mengadopsi fikih itu. Tapi kita punya kemampuan untuk menyampaikan fikih itu. Boleh saja. Tapi itu ya, jadi kita apa namanya, menyampaikan atau kemudian mengajarkan itu tentu karena ada kebutuhan ya. Kenapa kita mengajarkan fikih yang tidak kita tabani? Itu karena memang kebutuhan si apa si pembelajar misalnya. Atau memang ada orang yang datang khusus memang dia ingin belajar fikih mazhab Hanbali misalnya. Kita ajarkan kalau kita punya kemampuan itu. Tapi kalau misalnya orang tidak punya hajat ya, artinya masyarakat ini yang penting mereka diajarkan fikih, maka ajarkanlah fikih sebagaimana yang kita dabani. Misalnya ke masyarakat umum ya, mereka ini kan tidak tidak ya ada sebagian masyarakat yang mereka tidak begitu peduli ini mazhab apa, mazhab Syafi'i atau mazhab Hanbali atau mazhab apa. Yang penting mereka bisa sholat misalnya. Maka kita ajarkanlah fikih yang memang kita tabani. Supaya apa? Supaya nanti masyarakat tahu ya, ketika mereka melihat kita sholat itu sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Supaya tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Nanti jangan sampai kita sholat dengan mazhab yang kita tabani, tapi yang kita ajarkan justru mazhab yang lain. Nah, ini akan menimbulkan kebingungan. Ya. Jadi saya rasa nanti sesuai dengan kebutuhan siapa yang diajar. Ya. Ya, alhamdulillah. Baik. Kita konfirmasi dulu ini ke Mas Rahmat. Sudah terjawab semua ya? Iya Ustaz, syukron Ustaz. Afwan. Oke, Ustaz, ini kita masih menunggu. Kalau memang ada yang Bapak Ibu masih bertanya, ini kita masih cukup banyak waktu. Kalau memang ada yang mau ditanya, silakan. Ini saat saya mau melanjutkan sembari memang kita tunggu lagi kalau ada yang bertanya berkaitan dengan fatwa nih Ustaz. Jadi kalau tadi Ustadz sampaikan tadi bahwa mufti itu adalah orang yang mengeluarkan fatwa. Begitu Ustadz ya? Ya, ya. Nah, lantas bahwa ya, lantas hari ini apa pentingnya setidaknya bagi kita, apalagi dalam kitab ini ya, beliau tuh mencoba memisahkan dua bab antara muqallid, taklid dengan mufti atau dalam fatwa. Kan ada dua yang dipisahkan ini Ustaz. Berarti kalau dia dipisah berarti kan ada urgensitasnya nih Ustaz. Kenapa dipisahkan oleh beliau? Sehingga apakah memang supaya tidak tumpang tindih dalam prakteknya di tengah kaum muslimin. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, posisi fatwa tadi, Ustaz. Nah, ini posisi fatwa ini perlu kita pakai atau sebagai maklumat saja. Contoh belakangan misalnya kita di negeri ini yang punya legalitas mengeluarkan fatwa adalah lembaga MUI misalnya. Nah, posisi kita ya berkaitan dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga MUI tadi, nah ini posisinya gimana, Ustaz? Apakah memang hanya sebatas maklumat atau memang wajib kita ikuti juga? Nah, ini Ustaz, sebagai tambahan, Ustaz. Ya. Baik, yang pertama berkaitan dengan Syekh Taqiyuddin membahas secara
sendiri ya dalam satu bab yang berkaitan dengan mufti dan mustafti tadi. Eh, ini sebenarnya untuk apa namanya, mem- membedakan antara dua istilah tadi ya, supaya tidak rancu antara istilah muqallid dengan istilah mustafti. Meskipun nanti saling beririsan ya. Uh, Mustafti dengan muqallid itu kan saling saling beririsan. Jadi hanya pada penekanan saja. Jadi kalau pada bab ijtihad dan taklid itu kan Syekh Taki hanya membicarakan persoalan berkaitan dengan uh, mengikuti satu hukum yang kepentingannya itu untuk diamalkan. Nah, sementara pada faktanya kaum muslimin ini kan ketika mereka mencari hukum syara itu kan tidak hanya untuk diamalkan, ada orang yang mempelajari hukum syara itu ya untuk menambah pengetahuan, seperti orang belajar perbandingan mazhab tadi ya. Nah, tentu di situ mereka tidak lagi disebut sebagai muqallid, tidak disebut sebagai muqallid pada konteks itu, tapi disebut sebagai mustafti. Atau orang yang belajar hukum syara tadi ya, belajar hukum syara mulai dari A sampai Z, nah itu tentu mereka dalam konteks itu disebut sebagai mustafti. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan eh, fatwa ya, fatwa dari lembaga fatwa ya. Kalau di Indonesia itu kan ada MUI ya. Apakah fatwa itu sifatnya mengikat? Tentu fatwa itu tidak mengikat sifatnya. Beda dengan qadha ya. Ada istilahnya fatwa, ada istilahnya qadha. Fatwa itu hanya memberitahu atau menjelaskan hukum tentang satu masalah. Apalagi misalnya kalau ada yang bertanya ya, kalau ada yang bertanya, nah orang yang bertanya tentang hukum itu ya itu juga disebut mustafti. Masyarakat bertanya tentang hukum A misalnya, maka dijawablah oleh lembaga fatwa atau oleh mufti ya bahwa hukumnya begini. Nah itu sifatnya tidak mengikat. Ya. Ketika mustafti itu bertanya, mufti itu menjawab atau lembaga fatwa itu mengeluarkan fatwa, maka fatwa itu tidak mengikat sifatnya, nggak harus diikuti. Beda dengan qadha. Kalau qadha itu putusan pengadilan ya, seorang qadhi misalnya dia memutuskan bahwa si A ini bersalah misalnya dengan berbagai macam bukti, kemudian si A ini bersalah. Nah, maka orang yang sudah didakwa tadi terkena hukuman apa putusan daripada pengadilan itu sifatnya mengikat, qadhanya itu mengikat. Nggak bisa dibanding misalnya ya, nggak bisa dibatalkan misalnya. Nah, tapi kalau fatwa tidak mengikat sifatnya. Artinya dia tidak diwajibkan untuk ngambil fatwa itu. Dia hanya diwajibkan untuk mengikuti hukum syara. Nah, pertanyaannya adalah kalau dia nggak ngambil fatwa itu, dia mau ngambil fatwa yang mana? Nah, bisa jadi mungkin ada fatwa yang lain misalnya. Ketika dia mengambil fatwa kemudian dia amalkan, maka saat itulah fatwa itu menjadi hukum syara bagi dia. Nah, itu baru mengikat sifatnya. Ketika dia ambil, kemudian dia yakini, kemudian dia amalkan, maka fatwa itu berubah menjadi hukum syara bagi dirinya dan itu sifatnya mengikat. Dia nggak bisa apa namanya nggak bisa tinggalkan lagi pendapat yang sudah diadopsi itu kecuali dia pun ketemu dengan pendapat yang lebih kuat atau fatwa yang lebih kuat dari sisi dalilnya misalnya kan. Maka dia wajib untuk meninggalkan pendapat lama. Tapi kalau sudah diambil diamalkan maka wajib untuk di apa namanya eh, tidak boleh untuk ditinggalkan. Itu mengikat sifatnya. Tapi sebelum diadopsi ya, sebelum ditabani ya, oleh pribadi, maka fatwa itu sifatnya tidak mengikat. Ya, alhamdulillah, syukran Ustaz atas tanggapannya. Ini ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Masih ada waktu, dah? Ya, boleh silakan. Iya, ini pertanyaan dari Pak Bapak atau Mas ya, Sohandi. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah yang mengeluarkan fatwa itu berjamaah atau hanya boleh perorangan saja? Maksudnya ini lembaga Ustaz. Atau fatwa itu hanya boleh dikeluarkan pribadi saja?
Kalau berjamaah biasanya yang dominan hasil rapatnya daripada hakikat hukumnya. Jadi semacam ada kesepakatan gitu Ustaz. Nah, ini Ustaz, mohon tanggapannya dari pertanyaan Pak Suhandi. Iya, fatwa itu bisa saja secara kolektif ya, tidak hanya oleh satu orang. Eh, Dan tentu kalau secara kolektif itu berarti lembaga fatwa yang memang kredibel. Ya. Kalau di Indonesia kan ada MUI, ada Komisi Fatwa. Di Mesir itu ada Darul Ifta, Darul Ifta Al-Misriyah. Nah, itu Darul Ifta itu juga mengeluarkan fatwa secara kelembagaan. Ya artinya di situ yang urun pendapat itu bukan hanya satu orang, tapi banyak para ulama di situ. Atau misalnya satu orang, ya kalau satu orang berarti dia mufti. Tim mufti yang ditunjuk oleh negara misalnya ya. Beberapa negara itu kan ada mufti resmi. Ada mufti resmi. Kalau di Mesir itu ada mufti resmi, di Saudi juga begitu ya. Ada mufti kerajaan. Kemudian di Malaysia juga ada mufti. Nah, di Indonesia aja mungkin tidak ada mufti ya. Yang ada kan hanya lembaga seperti MUI ya. Jadi secara kelembagaan saja kemudian keluar fatwanya. Jadi dua-duanya bisa, asalkan memang yang mengeluarkan itu adalah lembaga fatwa yang memang kredibel ya. Jadi bisa perorangan. Kalau perorangan berarti fatwa itu keluar dari seorang mufti, di orang yang diangkat sebagai mufti, baik itu mufti resmi ya negara ataupun mufti yang tidak diangkat oleh negara, tetapi dia diangkat oleh mufti sebelumnya. Nah ini banyak ini ya, di banyak. Kalau dulu di misalnya kayak di Yaman misalnya, ya. Di Yaman ini kan banyak muftinya, nggak hanya mufti negara, tapi juga mufti yang diangkat oleh para ulama ya, yang semasa dengan mufti itu atau diangkat oleh mufti sebelumnya. Itu diantaranya dulu ada Habib Ali Al-Mashhur ya. Kemudian ada Habib apa Habib Ahmad Segaf gitu ya. Itu juga mufti di Sewun. Banyak sekali dulu mufti ya. Kadang-kadang mufti bisa jadi mufti dalam satu madhab ya. Kemudian ada juga mufti misalnya dia berfatwa dalam lintas empat madhab. Ya. Itu kalau dia mengeluarkan fatwa ya berarti dia mengeluarkan fatwa itu perorangan ya atas nama pribadi ya. Fatwa itu atas nama pribadi. Kalau di Mesir mungkin kayak dulu ya Syekh Ali Jum'ah itu ya, pernah menjadi mufti Mesir. Nah itu mufti resmi ya. Diangkat oleh penguasa ya. Ya, wallah alam bishawab. Alhamdulillah cukup jelas ya Pak Suhandi, ini sudah ditanggapi. Ini sepertinya pertanyaan terakhir Ustaz. Memang mohon maaf Bapak Ibu jamaah, kita cukupkan karena memang ini ada 3 pertanyaan langsung diborong nih sama Pak Herman. Ya, mudah-mudahan Pak Herman sehat ya. Ini ada pertanyaan dari beliau Ustaz. Pertanyaan beliau ada 3. Yang pertama, bagaimana kriteria sebuah fatwa itu bisa dinilai bermasalah atau memang khilaf yang bisa dimaklumi. Ada potensi berarti fatwa itu bermasalah. Itu gimana Ustaz? Yang kedua, dalam materi tadi disampaikan, Setaki mengatakan bahwa mufti tidak mesti alim atau mampu beristihad. Tetapi kenapa di masa sekarang terkesan uruf mufti harus ulama kredibel seperti di Darul Iftah. Yang terakhir, ketiga, pertanyaan beliau nih, Ustaz. Sekarang banyak juga ulama yang berfatwa pada masalah-masalah baru. Apakah itu tidak tergolong ijtihad, tapi istilahnya saja difatwakan? Nah, ini gimana, Ustaz? 3 pertanyaan dari Pak Herman tadi. Mohon tanggapannya, Ustaz. Ya, baik. Yang pertama ya, kriteria sebuah fatwa itu bisa bermasalah. Pertama, siapa yang mengeluarkannya? Apakah mufti atau bukan, lembaga fatwa atau bukan? Jadi kalau misalnya lembaga fatwanya diakui, atau memang mufti resmi atau mufti yang memang diangkat oleh mufti sebelumnya,
atau memang dia diakui sebagai mufti, itu berarti bisa diterima fatwanya. Kemudian yang kedua, eh, kalau khilaf misalnya, apakah khilafnya itu bisa dimaklumi? Tentu kalau tidak keluar dari dalil atau syubhat dalil. Misalnya ya, ada pandangan yang dia itu memang berdiri di atas dalil. Maksudnya dalil itu adalah yang disepakati ya. 4 dalil yang disepakati oleh para ulama. Atau syubhat dalil, sesuatu yang diduga sebagai dalil. Maka dia masih dianggap sebagai ra'yun Islam. Misalnya ini pandangan tapi lahir dari uh, istihsan. Misalnya. Istihsan ini kan uh, syubhat dalil ya. Bukan dalil, tapi sesuatu yang diduga sebagai dalil. Atau masolih mursalah misalnya. Atau yang lain-lain. Nah, itu masih dianggap sebagai ra'yun Islam. Nah, apakah kemudian ini masih diakui sebagai khilaf? Ya, mungkin bisa dianggap sebagai khilaf yang masih dimaklumi selama dia masih berdiri di atas dalil atau di atas syubhat. Minimal syubhat dalil, gitu ya. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan mufti tadi. Sebenarnya begini ya, yang disampaikan oleh Syekh Taki itu kan secara bahasa, ini masih sangat luas ya. Mufti setiap orang yang dia memberikan fatwa atau kemudian memberikan jawaban terhadap satu hukum itu bisa disebut sebagai mufti. Nah, sebenarnya apa yang disebut oleh Syekh Taki itu masih dalam kerangka bahasa ya, masih dalam makna bahasanya. Setiap orang yang menjawab satu pertanyaan atau satu masalah, menyampaikan satu hukum itu bisa disebut sebagai mufti. Itu setara dengan muallim sebenarnya. Makanya beliau tidak begitu membedakan antara mufti, muallim, kemudian nakilul hukmi. Tapi kalau misalnya mufti dalam rangka apa mufti yang dia itu menjawab pertanyaan banyak hal, bukan hanya satu dua pertanyaan, tapi banyak hal yang itu membutuhkan banyak perangkat ilmu, tentu ini tidak sembarang orang bisa disebut sebagai mufti. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan yang eh, jawabannya itu tidak ada di kitab, ya, apalagi belum dibahas oleh para ulama sebelumnya, yang itu belum butuh untuk apa namanya ditakhrij lagi misalnya. Nah, ini tentu membutuhkan banyak penguasaan terhadap ilmu syar'i ya. Terutama ilmu bahasanya, kemudian usul fikihnya, kemudian qawaid fikhiyahnya, qawaid usuliyah dan lain-lain. Jadi tentu orang yang semacam ini ya mereka adalah eh, orang-orang yang dijadikan sebagai rujukan ya ketika umat ini bertanya banyak hal berkaitan dengan hukum syariat. Nah, ini sebenarnya nggak ada masalah ya. Eh, Tim mufti dalam konteks sekarang itu adalah mereka yang memiliki perangkat ilmu yang cukup. Jadi kalau misalnya orang yang eh, hanya mampu menyampaikan satu dua hukum syara ya, dia tidak mampu melakukan ta'amul, tidak mampu melakukan tafakkur, ya, apalagi menelaah dalil, ya, ya cukup kita sebut dia sebagai muallim saja. Nah, meskipun secara bahasa bisa saja disebut sebagai mufti. Nah, itu sebenarnya yang disebutkan oleh Syekh Taki ya. Atau kita sebut dia sebagai nakil saja. Nakilul hukmi. Hanya orang yang apa menukil eh, hukum saja. Jadi apa yang disebut oleh para ulama ya dengan istilah mufti ya disebut oleh atau yang digunakan oleh kebanyakan para ulama di dunia hari ini ya tentu ini adalah mufti dengan level tertentu ya. Supaya nanti orang awam tidak salah bertanya nanti. Tentu nakilul hukmi atau muallim ya yang hanya sekedar tahu satu dua hukum ini kan nggak bisa ditanya semua hal kan. Tentu butuh butuh apa namanya butuh eh, kemampuan lain ya, ya yang harus dimiliki agar dia itu mampu menjawab banyak pertanyaan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan fatwa terhadap masalah-masalah baru ya, apakah bisa tergolong ijtihad atau tidak ya. Fatwa itu bisa berupa ijtihad, bisa juga tidak ya. Kalau misalnya
persoalan baru yang itu memang belum pernah diistinbat oleh para ulama sebelumnya, maka bisa jadi itu ijtihad, bisa kita kategorikan kepada ijtihad. Di masalah-masalah baru yang kemudian difatwakan misalnya ya oleh ulama di masa kita, ya, eh, dengan langsung menggalinya daripada dalil ya. Jadi langsung menggalinya daripada dalil, dan belum pernah ada ulama yang menjelaskan hal itu sebelumnya, atau kejadian yang dihukumi itu belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bisa saja kemudian digolongkan kepada ijtihad. Jadi hasil fatwa itu bisa jadi berupa ijtihad, bisa juga tidak ya. Jadi kalau misalnya muftinya itu sampai kepada derajat mujtahid, ketika dia berfatwa, nah itu bisa jadi fatwanya adalah ijtihad. Kalau itu persoalan baru. Tapi kalau misalnya muftinya tidak sampai kepada derajat mujtahid, kemudian dia menfatwakan persoalan-persoalan baru, itu bisa jadi bukan ijtihad. Tetapi dia hanya melakukan apa yang disebut oleh para ulama itu dengan mengilhakkan atau kemudian memasukkan, mengkategorikan hukum atau persoalan baru kepada hukum lama yang telah diistinbat oleh para mujtahid. Nah, itu biasa nanti di dalam mazhab. Jadi menghukumi persoalan baru dengan menggunakan kaidah yang telah disebutkan oleh para imam, terutama para imam mazhab. Ya, Baik. alhamdulillah semua pertanyaan dari Bapak Ibu jamaah sudah terjawab. Kami harap tadi Pak Herman juga cukup jelas ya penyampaian dari Al-Ustaz. Kami ingin konfirmasi dulu. Ya, afwan. Kami konfirmasi kepada Ustaz, ada yang mau disampaikan Ustaz sebagai closing statement? Cukup, Ustaz? Ya, alhamdulillah Bapak Ibu.